Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Selama pertukaran sebelumnya, tubuh sejati Sui Ying telah menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menarik Yun Hai menuju wilayah pertumpahan darah saat berada di dalam Meraj. Sementara itu, tubuh Meraj telah melarikan diri dengan Tuan Muda Danau Awan yang membubung tinggi, dengan sengaja mengambil jalan memutar yang sangat besar. Pada saat itu, kecepatannya sedikit lebih cepat dari para pelayan berjubah hitam. Harus disebutkan bahwa, mengingat seberapa dalam pemahaman Sui Ying, bersama dengan keterampilan rahasianya yang diciptakan sendiri serta berbagai teknik rahasia peringkat Dewa Dunia, ia benar-benar dapat menggunakan kecepatan setidaknya 2 kali lebih cepat daripada pelayan berjubah hitam itu. Namun, hanya sekali tubuh sejatinya aman. Sui Ying benar-benar ingin bermain dengan mereka. Meski begitu, kekuatan tempurmu sebenarnya adalah sesuatu, teman kecil. Aku mungkin hanya mengirim proyeksi dunia ke bawah, tetapi masih tidak mungkin untuk berurusan dengan kamu. Pria dengan janggut hijau lebat itu tersenyum. Kamu menilai aku terlalu tinggi, Dewa Dunia, Sui Ying segera menjawab. Tuan Muda Danau Awan yang melambung sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi. Dia telah dicambuk berkali-kali, namun ayahnya sepertinya tidak berminat membantunya melampiaskan amarahnya. Aku benar-benar harus berterima kasih karena mengajari anakku pada kesempatan ini. Ini akan membuktikan pengalaman berharga baginya. Bocah ini benar-benar terlalu merajalela dalam Mountain Wu Starfield. Jika dia berani terus bermain-main seperti ini di sekitar prefektur, dia kemungkinan besar akan mati cepat atau lambat. Lelaki berjanggut tebal itu menatap putranya dan kemudian mendengus. Mei Yang, itu hanya karena keringanan hukuman dari teman kecil ini bahwa kamu mampu bertahan dari pertemuan ini. Jika dia memutuskan untuk bertindak lebih kejam, kamu pasti sudah mati. Petik 2. Aku memiliki peringkat awal. Dia tidak akan berani membunuh aku, Tuan Muda Danau Awan yang menjulang berseru. Kamu punya peringkat masuk kan? Lalu bagaimana jika kamu telah bertemu dengan beberapa kriminal berantai dari Istana Dewa Pertumpahan Darah? Pria berjanggut itu bertanya. Bagaimana mungkin ada banyak penjahat seperti itu yang berani memasuki ibu kota? Tuan Muda membalas. Kamu masih berani balas bicara? Bagaimana jika kamu telah membunuh teman baik seseorang, menyebabkannya kemudian berusaha mengambil nyawamu? Pria berjanggut hijau itu meraung. Atau bagaimana jika kamu telah menyinggung seseorang yang lebih kuat dariku, ayahmu? Tuan Muda Soaring Cloud Lake tidak menjawab. Dia jelas merasa agak tidak bahagia pada saat itu. Laki-laki berjanggut hijau menghela nafas dalam. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia telah meninggalkan token di tubuh putranya, jadi selama dia mau, dia bisa melacak setiap gerakannya kapan saja. Begitu putranya benar-benar menghadapi bahaya, ia kemudian dapat mengirim proyeksi dunia di posisinya tanpa penundaan. Meskipun proyeksi dunia tidak mengalami pembatasan seperti yang mereka lakukan di dunia material, karena kurangnya energi dewa dan jiwa, karena mereka hanyalah ekspresi keinginan turun dari jauh, kekuatan mereka cukup terbatas. Tanpa jiwa, dia hanya bisa mengendalikan sebagian kecil dari dunia, cukup untuk mencapai level minimum dewa dunia yang paling rendah. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia tidak yakin dia bisa berurusan dengan Sui Ying. Kecuali aku salah, teman kecil, kamu harus bersiap-siap untuk berpartisipasi dalam pesta bunga segudang yang dimulai sekitar 300 tahun atau lebih, benar kan? Tanya pria berjanggut hijau itu. Itu, memang, benar. Sui Ying agak terkejut. Memang benar bahwa aku bermaksud untuk berpartisipasi dalam pesta bunga Myriad. Dia tidak menemukan kebutuhan khusus untuk menyembunyikan masalah ini. Haha, kamu sudah memberi anakku pelajaran dengan memilih untuk tidak melarikan diri jauh dan memasuki wilayah pertumpahan darah, lanjut pria itu. Wilayah pertumpahan darah adalah tempat yang sangat aman, tetapi bahkan menyewa tempat termurah akan dikenakan biaya 1 kristal dewa setiap tahun. Hampir tidak ada orang yang mau tinggal di dalam sepanjang waktu. Dikatakan begitu, aku bisa dengan mudah menangkapmu hidup-hidup begitu kamu meninggalkan wilayah pertumpahan darah. Itulah mengapa aku berpikir bahwa kemungkinan besar kamu akan berpartisipasi dalam pesta bunga Myriad. Ada juga kemungkinan lain, dan itu bagi kamu untuk memiliki peringkat masuk.
Sue Ying tertawa keras tanpa menjelaskan banyak hal. Rencananya adalah diam-diam berkultivasi di dalam wilayah Bloodset di Gunung Wu City selama 300 tahun ke depan. Setelah waktu itu berlalu, ia kemudian akan langsung pergi ke depan untuk berpartisipasi dalam pesta bunga Myriad. Pemilihan bintang akan diadakan tepat di dalam wilayah pertumpahan darah teraman ini. Tidak heran kamu adalah dewa dunia. Jika tidak ada yang lain, aku akan bergerak dulu, kata Sue Ying. Pria berjanggut hijau itu mengangguk. Sue Ying menoleh ke Tuan Muda Soaring Cloud Lake dan mengirim senyum santai ke arahnya saat tubuhnya menghilang. Bagaimanapun, ini hanyalah tubuh Fata Morgana, dan dia bisa membuatnya menghilang sesuka hati. Itu sebenarnya hanya tubuh Fata Morgana. Tuan Muda Danau Awan yang membubung tinggi itu berdiri di sana, menatap tercengang. Kami benar-benar melawannya, bahkan berpikir untuk menangkapnya hidup-hidup. Siapa yang mengira kita hanya menghadapi tubuh Fata Morgana? Komandan Zuo menggelengkan kepalanya dengan cemas. Di dalam Gunung Wu City, di kediaman resmi pasukan patroli bintang lapangan. Pria berjanggut hijau lebat itu berjalan di samping pria yang lebih kurus. Kakak Guan, pria berjanggut hijau itu memulai, sambil menggelengkan kepalanya, putraku, Mei yang telah ditangkap dan bahkan menderita beberapa kali cambukan dari Heart Branding Whip, namun kamu sebenarnya tidak melakukan intervensi dengan cara apapun. Petik 2. Campur tangan, dan bagaimana aku bisa melakukan itu? Lelaki itu balas menatap. Anak muda itu, Dongbo, sebenarnya tidak melanggar aturan apapun. Aku adalah anggota pasukan patroli Starfield, bagaimana aku bisa mengabaikan identitas aku untuk menggertak kakap? Tidak hanya itu, adik Jin, putra kamu itu benar-benar terlalu merajalela. Tidak terlalu buruk baginya untuk menderita sedikit. Petik 2. Jujurlah, jawab pria berjanggut hijau itu. Aku agak terlambat ke tempat kejadian, jadi aku tidak bisa melihat tubuh sejati Dongbo. Seberapa kuat dia, tepatnya? Apakah dia tampaknya memiliki semacam latar belakang? Petik 2. Pria yang lebih kurus itu tertawa melihat pemandangan itu sebelum akhirnya menjawab, sepertinya kamu cukup pintar. Benar, tubuh Dongbo yang sebenarnya telah membawa kawannya ke wilayah pertumpahan darah ketika kedua belah pihak pertama berselisih. Bocah itu, aku mungkin tidak memiliki pemahaman waktu yang baik, tetapi aku masih yakin bahwa dia belum berlatih selama lebih dari 5.000 tahun. Petik 2. Dia belum dilatih selama lebih dari 5.000 tahun? Pria berjanggut hijau itu terkejut. Namun dia sekuat itu? Persis. Dia terlalu muda, kekuatan tempurnya sangat tinggi untuk usia itu. Selain itu, dia juga memiliki teknik rahasia peringkat dewa dunia yang meningkatkan tubuh. Pria kurus itu tertawa. Dengan pemahaman seperti itu, dan pada usia itu, sangat tidak mungkin dia hanya murid dari beberapa dewa dunia tahap keempat yang acak. Tidak hanya itu, melihat bagaimana dia melatih setidaknya satu teknik rahasia peringkat dewa dunia, bukankah wajar untuk bertanya di mana dia mendapatkannya? Tidak ada keraguan dalam pikiran aku bahwa dia memiliki dukungan yang luar biasa. Adik laki-laki Jin, apakah kamu merasa agak aneh bahwa dia akan sangat sopan di hadapan kamu? Petik 2. Pria berjanggut hijau itu mengangguk. Aku sudah menebak, dengan betapa kuatnya dia, dan betapa tenangnya dia ketika berbicara dengan aku, cukup yakin bahwa dia memiliki latar belakang. Bagaimana lagi dia bisa begitu tenang di depan aku? Petik 2. Hahaha, Jin tua, kamu harus bergegas dan mengajari anakmu itu pelajaran. Dia mungkin hanya sedikit menderita kali ini, tetapi dia mungkin hanya membayar dengan nyawanya saat dia membuat kesalahan. Petik 2. Aku tahu itu. Pria berjanggut hijau itu mengangguk. Bahkan, dia sudah melakukan perintah tegas untuk melarang putranya meninggalkan wilayah Mountain Wu Starfield. Kemungkinan putranya membangunkan eksistensi yang seharusnya tidak terprovokasi dalam bintangnya ini jauh lebih rendah. Masalah dengan Sue Ying ini benar-benar telah meninggalkan hatinya dalam kekacauan besar. Aku berasumsi bahwa tokoh Dongbo ini kemungkinan adalah murid dari eksistensi yang kuat, kata pria kurus itu. Dia seharusnya datang ke sini saat ini untuk berpartisipasi dalam pesta bunga Myriad. Dengan acara ini di jalan, kemungkinan banyak dewa dengan bakat besar dan potensi yang dalam akan muncul, serta berbagai murid dari eksistensi yang kuat. Petik 2. Bagaimanapun,
kita akan melihat seberapa kuat Dongbo adalah ketika pesta bunga segudang dimulai. Pria berjanggut hijau tertawa. Selain dua dewa dunia ini yang fokus pada Sue Ying, ada dewa dunia lain di tempat lain yang memperhatikannya. Dalam ibu kota surgawi dari bintang langit, di dalam sebuah bangunan milik kuil temporal. Siapa sebenarnya dia? Blackbone Mountain Lord memasuki aula istana tempat berbagai adegan ditampilkan, mengambang di udara. Apa yang mereka gambarkan adalah pertempuran antara Sue Ying dan binatang tapir dari belakang di Ice Iron Planet. Blackbone Mountain Lord sebenarnya adalah remaja yang cukup tampan. Namun, ini hanyalah salah satu dari tubuhnya. Yang lain, yang dilatih di Blackbone Body, jauh lebih jelek. Dia akan berani begitu ceroboh untuk mengepung salah satu wilayah Blackbone Mountain aku? Aku tidak dalam posisi apapun untuk menyinggung keberadaan seperti Tuan Kota Pasir Putih, tetapi ia hanyalah dewa. Aku ingin melihat sendiri apa latar belakang yang dimilikinya. Blackbone Mountain Lord mencibir. Dia telah menggunakan semacam metode screening waktu untuk melihat pertempuran Sue Ying sebelumnya, tetapi pandangan singkat itu tidak cukup untuk memberinya petunjuk tentang identitas Sue Ying. Hanya ada beberapa orang yang mengenali Sue Ying di seluruh kota. Tuan Gunung dari Gunung Tulang Hitam, sebuah suara yang dingin dan kuat terdengar di seluruh aula istana. Harga laporan tentang identitas dewa ini adalah 500.000 kristal dewa. 500.000 kristal dewa? Suara Blackbone Mountain Lord segera naik ke atas. Temporal Temple, mungkin kamu telah melakukan kesalahan? Dia hanyalah dewa. Bagaimana bisa sebuah laporan tentang identitasnya menelan biaya sebanyak 500.000 kristal dewa? Lelucon apa ini? Dia, sebagai dewa dunia tahap pertama, hanya mengumpulkan total 2 juta kristal dewa setelah menabung selama bertahun-tahun. Sementara itu, bahkan dewa iblis besar yang merupakan dewa dunia tahap 2, dan dewa penyihir yang memiliki identitas dewa dunia material meskipun menjadi dewa dunia tahap 1, hanya menyelamatkan hingga 10 juta kristal dewa. Maukah kamu membeli laporan itu? Suara dingin dan perkasa itu bertanya, tidak terganggu. Blackbone Mountain Lord hanya mengertakkan giginya sebagai tanggapan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdiri dan berjalan pergi. Bagaimana bisa laporan seperti itu bernilai 500.000 kristal dewa? Itu hampir seperempat dari seluruh kekayaan bersihnya, dan dia harus menghabiskan semuanya hanya untuk melampiaskan amarahnya? Selain itu, jika harga kecerdasan itu saja sangat mahal, itu pasti berarti latar belakangnya pasti luar biasa, mungkin dia adalah murid pribadi dari suatu eksistensi yang kuat. Atau mungkin pewaris dewa dunia tingkat 4? Menggigil menuruni tulang punggung Tuan Blackbone Mountain saat memikirkan itu. Dalam kasus apapun, biaya identitasnya cukup untuk membuktikan bahwa orang ini bukan tokoh kecil. Mengapa karakter yang begitu kuat menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyerang salah satu wilayah aku? Apakah tidak cukup hanya mengirim seseorang? Blackbone Mountain Lord dalam hati menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk hanya melemparkan masalah ini ke pikirannya. Tidak ada cara baginya untuk menghadapinya. Harga laporan tentang identitas dewa itu akan menelan biaya 500.000 kristal dewa. Itu sangat menakutkan. Di dalam wilayah Bloodset di Gunung Wu City. Sue Ying saat ini berkultivasi bersama dengan Yun Hai di salah satu dari banyak gua. Gosip sudah mulai menyebar di seluruh Gunung Wu City tentang bagaimana Tuan Muda Soaring Cloud Lake menderita cambukan setelah cambukan dari Heart Branding Whip. Menurut desas-desus, tim patroli tentara juga dengan mudah diinjak-injak, dan Master of the Soaring Cloud Lake turun secara pribadi untuk berbicara dengan pakar misterius, Dongbo. Dikatakan juga bahwa orang yang bernama Dongbo ini akan berpartisipasi dalam pesta bunga Myriad dalam 300 tahun. Selama bertahun-tahun, Tuan Muda Danau Soaring Cloud telah mengumpulkan reputasi yang benar-benar bau. Ketika dia akhirnya ditabrak jalanan dan dicambuk dengan kejam oleh Heart Branding Whip, semua orang sangat gembira sehingga nama Dongbo menyebar seperti api. Karena gosip yang menyebar, Sue Ying menjadi cukup terkenal di seluruh Gunung Wu City, dan desas-desus itu sebenarnya membuatnya menjadi sosok yang luar biasa. Setelah semua, mampu mencambuk Tuan Muda Soaring Cloud Lake adalah bukti kekuatan tempurnya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, dan waktu untuk pesta bunga Myriad mulai mendekat. Seluruh kota Gunung Wu tampaknya bangkit dari tidurnya,
meskipun hal seperti itu tampaknya tidak terbatas pada kota ini saja. Setiap wilayah dan setiap bintang tunggal yang dipimpin oleh Bloodset God Palace menjadi gelisah. Karena ini adalah kesempatan terbesar dan termegah di seluruh dunia dewa. Acara ini dimaksudkan agar dewa dapat bersaing, pesta bunga Myriad akan segera dimulai. Akhirnya, hanya 3 hari tersisa sebelum dimulainya pemilihan bintang untuk pesta bunga Myriad. Sue Ying dan Yun Hai keduanya melangkah keluar dari gua yang mereka sewa, hanya untuk melihat jumlah dewa yang tak berujung melintas di langit. Kota ini benar-benar sibuk dengan aktivitas, seru Sue Ying dengan kagum. Bagaimana mungkin, kesempatan termegah di seluruh dunia dewa akan dimulai. Pendaftaran telah dimulai sekarang dan hanya ada 3 hari sampai dimulai. Yun Hai berseru dengan gembira, memikirkannya saja membuatku bersemangat. Dewa yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia dewa yang luas, yang entah memiliki bakat bawaan besar atau sangat menyilaukan, akan datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Yang pertama adalah pemilihan pendahuluan bintang, diikuti dengan filter berdarah prefektur, sebelum akhirnya, hanya beberapa dewa yang dapat memasuki kompetisi terakhir Istana Dewa. Satu putaran demi satu, dan hanya mereka yang mampu mencapai akhirnya akan dapat menikmati Myriad Flower True Fruit. Selain itu, mereka akan dengan mudah diterima sebagai murid di bawah keberadaan yang kuat. Aku bahkan pernah mendengar bahwa Yang Mulia Istana Dewa Pertumpahan Darah akan menerima murid. Kapan aku memiliki kesempatan untuk begitu menyilaukan? Aku benar-benar hanya dewa biasa di dunia dewa yang tak berujung. Sue Ying tidak memiliki cara untuk menghiburnya, karena Yun Hai benar-benar dewa yang sangat biasa di dunia dewa. Dunia dewa terlalu besar. Meskipun hanya satu dewa saja yang dapat muncul dari sebuah planet dengan diameter puluhan ribu kilometer, jika seseorang menghitung jumlah planet dalam satu bintang tunggal, maka akan ada miliaran dewa di bintang itu. Dibandingkan dengan Transcendent dan dewa yang baru bangkit, Kaisar Yun Hai masih cukup kuat. Tetapi jika seseorang menempatkan horizonnya di seluruh dunia dewa, dia terlalu biasa. Dan lebih jauh lagi, dia terlalu tua dan tidak bisa pergi dan berpartisipasi dalam pesta bunga Istana Myriad. Keduanya terbang berdampingan. Satu-satunya yang bisa dilihat dari jauh adalah istana yang megah dan megah. Pintu depan istana saat ini terbuka, dan jalan luas diterangi dengan cahaya keemasan mengarah ke sana. Ruang di sekitar jalan itu padat dengan dewa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah ke jalan. Melangkah ke jalan setapak akan membawa seseorang ke pintu masuk istana, yang merupakan tempat seseorang mendaftar untuk seleksi Starfield 3 hari dari sekarang. Seseorang sudah melangkah ke sana, kata Yun Hai, menunjuk ke jalan yang diterangi. Sue Ying juga berbalik ke sana. Dia bisa melihat seorang lelaki tua mengenakan pakaian sederhana dan sederhana di tengah-tengah lautan orang, tertawa ketika dia melangkah di lorong bercahaya emas. Untuk sesaat, lebih dari 10 juta dewa menatap lelaki tua ini, dengan semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa dewa mengenali lelaki tua ini ketika mereka berbagi dengan orang-orang di sekitar informasi yang relevan tentang dia. Tapi yang jelas, ini sama sekali tidak menciptakan keributan besar. Orang tua itu mencapai ujung jalan yang diterangi dengan cukup cepat dan memasuki istana. Aku harus mengingatkan kalian semua lagi bahwa kamu membutuhkan kekuatan tempur dewa tingkat puncak untuk memiliki kesempatan untuk selamat dari seleksi. Sebuah suara tak terbatas dan perkasa bergema dari istana. Begitu kamu memasuki istana, kamu harus berpartisipasi dalam pemilihan. Jika kamu berubah pikiran dan ingin menyerah, kamu akan dihukum dengan 100 cambukan. Petik 2. Segera setelah itu, orang lain melangkah ke jalan yang diterangi, dan kemudian yang lain, dan yang lain. Aku tidak berharap melihat begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam seleksi. Yun Hai menatap semua sosok yang melangkah ke jalan setapak dari jauh, tertawa. Hanya sedikit orang yang mampu melewati seleksi, mereka yang berpartisipasi di dalamnya biasanya hanya memiliki kekuatan di luar kekuatan Dewa Puncak, dan bahkan pada saat itu, mereka hanya mampu bertahan hidup. Namun, bertahan hidup tidak banyak berarti, hanya melalui kemenangan seseorang dapat maju. Aku ingat bahwa hanya 12 dewa yang mampu melewati pilihan bidang bintang langit pada satu titik. Tentu saja, bahkan jika seseorang tidak dapat maju melewati seleksi,
mereka masih dapat dengan bangga mengatakan bahwa mereka berpartisipasi dalam pesta bunga segudang Istana Dewa, meskipun tidak berhasil melewati putaran pendahuluan. Sui Ying tertawa. Dia tidak terburu-buru untuk mendaftar, karena dia harus tinggal di dalam istana selama 3 hari saat dia masuk untuk melakukannya. Dewa demi dewa naik untuk mendaftar. Sui Ying terus menonton dari jauh. Setelah setengah jam, lebih dari 160 dewa naik untuk mendaftar. Seseorang harus menyadari bahwa hanya 12 dewa yang telah melewati seleksi Celestial Starfield, dan bahwa jumlah orang yang melewati Field Mountain Wu Star mungkin tidak akan lebih tinggi. Itu terlihat jelas berapa banyak orang yang tidak memiliki harapan untuk lolos seleksi. Sui Ying tiba-tiba tercengang. Seorang pria berambut merah mengenakan setengah topeng perlahan turun ke jalan yang diterangi, pedang dengan pita merah melilit porosnya di pinggangnya. Dia sungguh-sungguh berjalan menuju istana, aura niat membunuh yang tak terlihat jelas terlihat di sekelilingnya. Para dewa di sekitarnya semua merasa pikiran mereka berhenti sejenak ketika mereka melihatnya, samar-samar menyadari teror yang dipegang oleh auranya. Apa niat membunuh yang kuat? Sui Ying menatap pria berambut merah karena terkejut. Siapa yang bisa mengira bahwa Mountain Star Starfield memiliki ahli tingkat ini? Tampaknya para dewa di sekitarnya tidak mengenalinya, jawab Yun Hai. Dia kemungkinan besar adalah orang yang tidak penting, yang tidak memiliki reputasi besar. Meskipun niat membunuhnya kuat, itu tidak mewakili kekuatannya. Sui Ying dengan ringan mengangguk. Namun, ini masih niat membunuh terkuat yang pernah dilihatnya bersama dewa. Setelah menyaksikan dewa tiba selama setengah hari, dia melirik ke langit dan melihat bahwa matahari akan terbenam. Karena matahari akan selamanya tinggal di lokasi yang tetap, pengaturannya menyatakan bahwa Gunung Wu City yang besar akan melanjutkan revolusi tentang porosnya seperti planet normal dan akan segera berhadapan dengan matahari. Kalau begitu, aku akan masuk dulu, kata Sui Ying kepada Yun Hai. Dongbo, kamu memiliki kekuatan tempur yang hebat, kamu pasti akan berhasil melalui pilihan. Ketika itu terjadi, aku harus merepotkan kamu untuk membawa aku bersama kamu ke ibu kota prefektur. Yun Hai tertawa. Sui Ying segera berubah menjadi aliran cahaya dan kemudian turun ke jalan yang diterangi. Itu dia. Itu pakar misterius yang dikenal sebagai Dongbo. Dia Dongbo, dia yang mencambuk Tuan Muda Soaring Cloud Lake, petik 2. Benar, itu dia. Aku pernah mendengar bahwa kekuatan Dongbo ini begitu hebat sehingga dia dengan mudah dapat menyapu pasukan patroli. Banyak gosip mulai menyebar begitu Sui Ying muncul, dan banyak orang segera memahami bahwa Sui Ying adalah satu-satunya yang telah mencambuk Tuan Muda Soaring Cloud Lake dengan Heart Branding Whip-nya sendiri. Sui Ying tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kerumunan bergosip tentang dia saat dia berjalan di jalan yang diterangi, entah bagaimana dia mendapatkan reputasi yang cukup. Sui Ying tiba-tiba melihat Tuan Muda Soaring Cloud Lake dikawal oleh sekelompok bawahan, ekspresinya cukup jelek. Tuan Muda Soaring Cloud Lake mendengus ketika dia melihat Sui Ying melihat ke arahnya. Sui Ying tidak peduli sedikit pun ketika dia melihat ini dan hanya terus bergerak maju sampai dia mencapai istana. Di dalam istana, seorang komandan duduk di atas tahta, dikelilingi oleh tentara. Bukankah kamu Dongbo, mengingat kekuatan tempurmu, itu pasti tidak akan menjadi masalah bagimu untuk bertahan hidup. Komandan itu tertawa dan kemudian melemparkan sepiringnya. Sui Ying segera menangkapnya. Itu dicetak dengan segel yang mewakili nomor 528, yang merupakan nomor yang telah dia pesan sebelumnya untuk seleksi. Silakan tunggu di sini. Seorang tentara segera membawanya pergi. Istana itu benar-benar besar. Saat ini ada sejumlah besar dewa menunggu di sebelah kiri istana, mereka adalah dewa yang akan berpartisipasi dalam seleksi. Saat Sui Ying melirik mereka, dia mengenali pria berambut merah yang dihiasi setengah topeng dan aura berat niat membunuh. Dia duduk di sudut dan tidak mendekati siapapun yang hadir. Dewa-dewa lain juga tidak mau dekat dengannya, mengingat niat membunuh yang kuat. Sui Ying berjalan ke arahnya dan kemudian dengan santai menemukan tempat untuk duduk. Apakah kamu kakak Dongbo? Beberapa dewa segera mencoba mencari jalan untuk berteman dengan Sui Ying.
Memang, fakta bahwa dia telah mencambuk Tuan Muda Soaring Cloud Lake telah menyebabkan reputasinya di dalam Gunung Wu City menjadi cukup besar. Seiring waktu terus mengalir, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Sue Ying dan peserta lainnya saat ini menikmati makanan mewah yang dibawa oleh para pelayan. Wah, ini adalah Master Patroli menemani kita? Keributan besar bisa terdengar dari luar tiba-tiba. Sue dan yang lainnya semua tanpa sadar berbalik menghadap pintu istana besar. Mereka segera melihat seorang remaja tampan berjubah putih terbang ke arah mereka, ditemani oleh seorang wanita cantik dan pria langsing. Pria langsing ini tidak lain adalah Master Patroli Starfield Kota Mountain Wu. Master Patroli dan istrinya yang cantik secara alami memancarkan aura keagungan yang luas, meskipun istrinya juga melepaskan tekanan yang sangat menakutkan. Ketika tekanan ini menyapu udara, dewa yang tak terhitung jumlahnya segera jatuh ke tanah tanpa kecuali, tidak ada dari mereka yang berani untuk tetap berada di udara. Sangat kuat, Sue Ying terkejut ketika dia melihat ini. Istrinya sebenarnya dewa dunia tahap 2? Karena ia sendiri adalah dewa dunia, penglihatannya secara alami lebih ganas daripada dewa. Master Patroli Starfield bahkan tampaknya berusaha menjilat dengan istrinya yang cantik. Aku mengerti bahwa kamu semua ada di sini, kata wanita cantik itu. Sederet pelayan wanita berjubah putih secara seragam muncul di belakangnya. Mereka semua memiliki penampilan yang indah dan temperamen yang luar biasa. Remaja berjubah putih itu mendarat di jalan yang terang di samping wanita cantik dan Master Patroli Starfield, mengikuti mereka. Mereka bertiga melanjutkan bersama sampai mereka mencapai Istana Batin. Patroli Master, komandan yang bertugas membagikan piring bernomor segera berdiri. Kamu tidak perlu memikirkanku, lanjutkan apa yang menjadi tanggung jawab kamu, Master Patroli Starfield memerintahkan. Patroli Master Guan, keagungan klan aku dengan santai memilih sebuah bintang untuk berpartisipasi dalam pesta bunga Myriad. Pada akhirnya, ia memilih Mountain Wu Starfield. Semuanya bisa dilakukan sesuai aturan biasa, wanita cantik itu meminta. Aku mengerti, jawab Master Patroli Starfield. Wanita cantik itu dengan ringan mengangguk dan kemudian berbalik ke arah komandan di depan mereka. Perintah itu dikejutkan oleh pandangannya, tetapi dia bereaksi segera sesudahnya dan membuang piring bernomor. Wanita cantik itu segera menyerahkan piring kepada remaja tampan berjubah putih dan kemudian berkata, "Yang mulia, sekarang setelah kamu mendapatkan piring itu, apakah kamu ingin pergi dan beristirahat, atau tidak perlu bagimu untuk mengatakan hal lain? Semuanya akan dilakukan sesuai aturan yang biasa, aku akan tinggal di sini saja." Remaja tampan berjubah putih itu sedingin es berusia 10.000 tahun. Suaranya sama dinginnya ketika dia berkata, "Aku akan menunggu di sini saja untuk memulai seleksi." Ya, wanita cantik itu mengangguk ketika dia menerima perintahnya. Semua orang merasakan jantung mereka bergetar ketika mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Orang-orang dengan penglihatan yang tajam dapat dengan mudah mengatakan bahwa sosok cantik itu jauh lebih kuat daripada Master Patroli Starfield. Namun, entah bagaimana, dia hanya salah satu dari bawahan remaja berjubah putih. Siapa sebenarnya orang? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.